Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Maria yang akan menemani anak-anak semua untuk belajar pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk pada tema 7, subtema 4, pembelajaran ketiga. Baik anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret. Benda konkret itu adalah benda nyata ya anak-anak. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan pengalaman pribadi, peserta didik mampu mengetahui karakteristik masing-masing teman sekolah. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks, peserta didik mampu menuliskan kata sapaan dalam dialog. Ya, baik anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah Siti. Siti dan teman-temannya sedang berkunjung di kebun binatang. Mari kita membaca bersama-sama. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, begitu juga rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, ini ya anak-anak, setengah bagian dari 4 adalah 2. Jadi masing-masing rusa tadi mendapat 2 bagian atau 2 wortel. Seperti gambar berikut ini ya anak-anak, coba diperhatikan. Di sini ada 4 wortel. Lalu dibagi pada masing-masing rusa jantan dan rusa betina. Masing-masing mendapat 2 bagian. Nah, baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Di sini ada berapa wortel anak-anak? Yang Ibu tunjuk ini ada 6 wortel. Nah, di sini 6 wortel dibagi menjadi 2. Masing-masing mendapat 3 bagian. Ya, masing-masing mendapat 3 bagian wortel. Kemudian, soal berikutnya, di sini ada berapa wortel anak-anak? Kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nah, di sini ada 6 wortel. Kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi, masing-masing mendapat 2 bagian. Ya, 6 wortel tadi kita bagi menjadi 3 ya anak-anak. Jadi masing-masing mendapat 2 wortel. Soal berikutnya. Di sini Ibu menunjuk wortel. Ada berapa jumlah wortel anak-anak? Kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 wortel. Lalu dibagi menjadi 4. Masing-masing mendapat berapa bagian anak-anak? Iya, benar sekali. Masing-masing mendapat 2 bagian. Ya, 2 bagian sama besar. Sudah jelas ya anak-anak? Selanjutnya. Nah, coba kita kerjakan bersama-sama. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Coba anak-anak pasangkan gambar rusa sesuai dengan jumlah wortelnya. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah, rusa yang pertama mendapat 2 bagian. Kira-kira yang mana ya wortelnya? Iya, benar sekali. Ya, ini ya anak-anak. Kemudian rusa yang kedua mendapat 3 bagian. Kira-kira yang mana ya? Iya, betul sekali. Kemudian rusa yang ketiga mendapat 4 bagian. Selanjutnya, marilah kita membaca bacaan berikut ini bersama-sama. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja, tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian, hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi, ia terus menahannya, karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan,
Tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba, gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibatnya, bersinnya itu yang hebat, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba, datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei Tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus. Karena bunga yang ia jual, akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, Tuan." "Bersin? Hanya karena bersin, rumah-rumah ini hancur?" tanya badak. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba, tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Ya, selesai. Itu tadi anak-anak cerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, Ibu mau tanya, gajah tadi kenapa tiba-tiba bersin? Iya, betul sekali.
gajah bersin karena mencium bau bunga ajaib yang dimiliki oleh siapa? Iya, betul sekali. Bunga ajaib itu adalah milik tikus. Nah, kemudian awalnya tikus menyalahkan gajah. Nah, karena apa anak-anak? Karena bunga-bunga milik tikus rusak dan bertebaran kemana-mana. Karena akibat bersin dari gajah. Padahal gajah tidak sengaja ya untuk merusak bunga-bunga. Baik anak-anak, kita di sini akan belajar tentang kata sapaan. Ya, apa sih kata sapaan itu? Kira-kira apa ya kata sapaan itu? Mari kita baca bersama-sama. Kata sapaan adalah suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Kalimat dalam kata sapaan ini seringkali digunakan dalam sebuah penyampaian kalimat di dalam sebuah pertemuan. Kata sapaan juga digunakan untuk menegur sapa orang sebagai lawan berbicara atau orang kedua. Baik anak-anak, coba dari bacaan tentang persahabatan gajah dan tikus, carilah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Nah, ini contoh ya anak-anak, nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Anak-anak semua mencari sendiri 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Nah, ini 5 kalimat itu contohnya seperti tentu saja tuanku, silahkan. Kemudian tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. Kemudian boleh aku menjawab, apakah bunga ini wangi? Nah, hai tuan, kau harus mengganti kerugianku. Nah, dari 5 kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung kata sapaan. Kata sapaan tadi apa anak-anak? Kata sapaan itu adalah suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Nah, biasanya kata sapaan ini dilakukan oleh 2 orang yang saling berdialog atau saling bercakap. Nah, baik anak-anak, itu tadi kita sudah belajar tentang apa? Ya, kita sudah belajar tentang pecahan. Ya, tadi membagi beberapa wortel menjadi beberapa bagian. Kemudian kita belajar tentang apa anak-anak? Iya, betul sekali, kita sudah belajar tentang kata sapaan. Kata sapaan itu apa? Kata sapaan itu adalah kata sapaan yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Baik anak-anak, itu tadi kita sudah belajar banyak sekali. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan beberapa tugas kepada anak-anak semua. Silahkan tugasnya dikerjakan dan nanti dikumpulkan ya anak-anak. Baik, gimana? Senang ya belajar dengan Ibu Maria? Nah, baik. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih sudah berpartisipasi dan sudah belajar dengan Ibu Maria. Nah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu rajin belajar di rumah. Tetap semangat.
Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Nah, protokol kesehatan itu ada 3M. Apa saja? Iya, ada memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih sudah belajar dengan Ibu. Sebelumnya, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sampai jumpa. Selamat pagi.